Yang lain pada nggak punya Google Meet.
Pak, yang presentasi itu tadi belum saya catat, baru sampai 2. Sebentar saya tayangkan lagi. Mbak Susi, Dalam. udah tampil kan? Iya, sudah Pak. Saya ganti laptop tadi. Bisa? Sudah. Lagi. Mbon Pak. Udah sampai nomor berapa? Di screenshot mawon Pak. Oke. Di screenshot juga nggak apa-apa. Orang dulu Google Meet. Bisa?
Niki disuruh cari materinya niku, Pak. Enggak, sebenarnya itu materi nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester itu. Oh, nggih. Kamu catat dulu aja poin-poinnya itu aja sedikit. Nanti baru saya Nggih. masuk materi kalau sudah dicatatnya. Saya kasih waktu 10 menit ya atau 15 menit terus saya masuk materi. Nggih, kula ki ambek, Pak. Nah, yang lain nggak ada yang nyambung kok gimana? Yang lain mboten kedah Google Meet. Loh apa belum diberitahu sama Pak Habib? Mbon. Mon Nah, di terus piye? kandhen mboten kertas. Ya udah yang khusus kamu lanjutkan dulu nanti bisa di-share ke kawan-kawan walaupun melalui WA. Baru Nggih. saya kan materi ini kan saya rekam nanti bisa didengar dilihat videonya. Oke.
Mon Pak, mon kula catet. Oke. Terus yang di apa? Yang di pondok itu selain kamu siapa kelas 11 TKJ? Ibnu, Lukman, kalih Ginanjar. Nah, terus 3 anak itu ada nggak? Apa Pak? Ibnu, Ginanjar, terusan siapa itu? Lukman. Lukman itu ada nggak sekarang? Hmm? Sekedap. Ibnu Lukman kan pada membawa HP toh. Ginanjar juga kok enggak. Oke. Nggih, tapi mboten dong kelas Google Meet, Pak. Ya suruh ke lab aja nggak apa-apa. Download sebentar, Nggih. Saya tunggu ya. Saya ajari sekalian installnya. Bersane email lho, priye? Riye sih. Ini kan dosir skill sini. Dulu aku. Ini nasi linge. Nih, 2 kilo. 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 2
mendengarkan musik dulu ya Mbak Susi. Bon kula chatty tapi kalaan langsung off ya, Pak. Job. Nggih. Lah si siapa? Lukman Ibnu Nggih. Langsung do off. langsung job. Nggih. Oh ya. Ya saya lagu niki ngantek saya ya. Hmm.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan blended learning, yaitu tatap muka dan dengan moda daring atau dalam jaringan menggunakan Google Meet. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 11 TKJ yang berkesempatan bisa mengikuti pembelajaran baik tatap muka maupun dalam jaringan menggunakan Google Meet. Ada beberapa hal yang nantinya Bapak perlu sampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini, karena di masa pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menerapkan pembelajaran dengan tatap muka dan kombinasi daring. Maka Bapak harapkan seluruh siswa-siswi nanti untuk pertemuan berikutnya bisa mengikutinya dengan baik. Hal-hal yang perlu disiapkan berkaitan dengan sarana prasarana pembelajaran untuk anak-anak, waktu secepatnya mohon untuk segera dipersiapkan. Untuk semester ini saya mengambil mata pelajaran TJBL dan jaringan berbasis luas atau with area network. Jadi untuk materi ini terkait erat dengan WAN ya. Jadi jaringan luas with area network. Kalau kemarin mungkin sudah tahu apa itu LAN, local area network, nah lanjutannya yaitu WAN. Ya. Kalau local area network itu berarti jaringan yang terbatas hanya dalam satu lokasi tertentu saja, misalnya di sekolah, di kampus, di RT RW, dan lain sebagainya. Tapi kalau WAN ini cakupannya sudah luas, bisa saja antar gedung, antar kampus, kemudian antar kota, bahkan bisa antar provinsi. Nah, kira-kira untuk mempelajari with area network ini, ya tentunya ada dasar keilmuan yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Ya. Yang pertama yaitu kalau di kelas 10 itu sudah belajar komputer dan jaringan dasar ya. Komputer dan jaringan dasar. Berarti kalau jaringan dasarnya sudah menguasai berkaitan dengan peralatan network atau jaringan, kemudian kabelnya, pengkabelannya, baik itu straight, cross, kemudian juga menggrimpingnya, ya. Kemudian di tester kabelnya itu berfungsi dengan baik atau tidak, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi WAN, ya, kita pertemuan pertama ini mungkin saya hanya sekilas dulu, karena saya lihat belum banyak yang bisa bergabung. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya harapkan sudah bisa bergabung semuanya. Berikut ya beberapa kelebihan dan kekurangan jaringan WAN ya, atau with area network. Ya. Kelebihan jaringan WAN yang pertama bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas ya, untuk kelebihannya. Dapat berbagi share dengan software dan resource dengan koneksi workstation. Kemudian pesan dapat dikirimkan secara cepat kepada orang lain. Kemudian hal-hal yang mahal dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan. Kemudian misalnya printer, ya,
bisa sharing, kemudian hard disk bisa sharing, CD-ROM bisa sharing, flash disk bisa sharing, dan lain sebagainya. Kemudian semua orang yang ada dalam jaringan tersebut dapat menggunakan data yang sama. Ya, kalau berbicara WAN nanti itu kaitannya dengan data yang sangat besar atau big data. Berbagi informasi melalui area yang besar, kemudian besar jaringan, ya, besar jaringan artinya lebar atau jaringannya karena memiliki kemampuan yang luas, yang besar, ya maka otomatis jangkauannya juga bisa lebih luas. Ya. Oke, itu kira-kira dasar acuan kita untuk pembelajaran with area network. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu, dipersilahkan kaitannya dengan slide yang saya tampilkan dulu, biar kira-kira apa sih yang belum paham misalnya yang tampil itu. Silahkan Mbak Susi. Mbak Susi. Halo, Mbak Susi, apakah masih aktif? Halo. Selamat datang, selamat bergabung, Mas Ibnu. Mas Ibnu sendiri atau ada kawannya? Sendiri, Pak. Sendiri. Mas Lukman ada nggak? Lukman izin, Pak. Oh, Mas Lukman Lukman izin. Pak. Mas Ginanjar? Ibunya meninggal. Ibunya Lukman meninggal, Pak. Oh ya, oke. Mas Lukman izin ya. Mas Ginanjar? Ginanjar pulang langsung, Pak. Pulang ya. Iya. Oh. Oke. Berarti berdua ya, Mbak Susi Susanti sama Mas Ibnu yang saat ini bisa ikut bergabung. Ya, karena Mas Ibnu baru bergabung, mungkin lihat dulu slide yang Bapak tayangkan. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Iya.
Ya, monggo. Jaringan Masih WAN apa? Jaringan Gimana? WAN apa? Oh ya, kelebihan jaringan WAN ya. Oke, WAN itu kan singkatan dari Wide Area Network. Jadi mungkin kita bandingkan itu WAN itu dengan LAN, Local Area Network. Ya, kita membandingkannya gitu. Jadi kalau misalnya Local Area Network itu kan sebuah jaringan yang terbatas hanya dalam satu area atau cakupan area kecil atau tertentu saja. Misalnya LAN untuk lab, BOR, TKJ, SMK, ITB, Indo. Kan hanya satu ruang itu kan. Ataupun mungkin bisa diperluas menjadi 2 ruang. Nyebrang ke lab OTKP. Atau nyebrang juga ke majelis guru. Itu masih dalam satu lokal area. Maka namanya LAN, Local Area Network. Nah kalau WAN, ya, namanya saja sudah Wide Area Network. Berarti kan area luas. Ya. Area luas ini biasanya sudah letaknya geografis, misalnya jaringannya itu Kedung Jati dengan Salatiga, Kedung Jati dengan Purwodadi, itu kan berarti sudah menggunakan teknologi WAN. Ya. Nggak mungkin kalau misalnya LAN kok dari sini nyambung ke Gubuk gitu, anggaplah itu 18 kilo. Terus kabelnya gimana kan gitu. Maka teknologi WAN ini atau Wide Area Network ini biasanya menggunakan antena WiFi atau gelombang radio, atau kalau yang sudah antar provinsi, antar negara ya menggunakan satelit. Mungkin contoh sederhananya saja, Mas Ibnu coba lihat di atas. Biasanya di situ ada mesin ATM. Pernah lihat mesin ATM? Pernah. Misalnya di BRI Kedung Jati itu ya. Iya. Ya, atau di BNI atau BCA atau apa itu. Nah, biasanya nanti ada parabola itu di atasnya itu. Atau contohnya di Indomaret lah, Indomaret Kedung Jati itu. Nah, itulah yang berfungsi menjembatani komunikasi antar wilayah tadi, yang dalam jaringan komputer biasa disebut dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lah tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya kan itu kan, satu, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Itu yang pertama ya. Ya kan? Halo Mas Ibnu? Iya. Ya, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Mungkin Provinsi DKI diakses dari Provinsi Jawa Tengah, atau Provinsi Kalimantan Timur diakses dari Provinsi Jawa Tengah misalnya. Nanti ada lagi aplikasi atau tool alat yang digunakan, baik itu hardware maupun software, untuk bisa berkomunikasi itu. Nah, itulah yang nanti yang akan kita bahas di materi-materi pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya, ya, ngirim data kok besar, ya. Datanya yang dikirim itu besar, misalnya giga, ya. Kalau HP ngirim kan biasanya kalau WA kan terbatas toh filenya, atau email kan maksimal hanya 25 MB. Coba kalau yang dikirim 1 giga gitu misalnya, sebuah laporan. Nggak mungkin lagi menggunakan teknologi itu, maka ada teknologi yang lainnya. Salah satunya adalah menggunakan WAN ini. Lah nanti aplikasinya atau software yang digunakan contohnya adalah FTP, FTP itu File Transfer Protocol.
Jadi untuk mengirim file atau data yang besar. Itu contohnya. Yang kedua, dapat berbagi share dengan software dan resource dengan koneksi workstation. Nah, ini misalnya gini, komputer kamu kok tak ada DVD room-nya, tapi pengen membaca DVD yang punyanya orang lain, itu bisa di-share namanya. Atau printer gitu. Satu labor ada 25 unit komputer, tak mungkin kita memasang 25 printer kan gitu, boros. Maka cukup dipasang 1 atau 2 printer, tapi printer tersebut bisa digunakan secara bersama-sama atau sharing, gitu ya. Contohnya internet di sekolah itu IndiHome, kan bisa dipakai banyak orang kan, wifi-nya kan, sharing. Gitu. Itu yang kedua. Itu baik software ataupun hardware itu bisa digunakan secara sharing ya, berbagi penggunaan gitu. Berbagi penggunaan. Kalau yang umum ya printer, kemudian hard disk di sharing untuk menyimpan data, flash disk, ya. Kemudian DVD room, nah, itu contohnya. Yang ketiga coba Anda lihat. Pesan dapat dikirimkan secara cepat kepada orang lain. Maksudnya gimana itu? Sudah paham belum kira-kira? Belum? Sudah? Apanya? Pesannya cepat dikirim. Contoh pesannya dikirim apa? Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk. Ini beda dengan WA loh ya. Oh. Bukan, ini beda dengan WA. Kalau WA itu kan konsepnya kan aplikasi yang tertanam di HP, betul kan? Iya. Di HP, WhatsApp berarti media untuk komunikasinya itu menggunakan aplikasi WhatsApp. Kalau di WAN beda lagi. Apa contohnya? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Nah, ya, nah, itu banyak ya. Bisa message yang dikirim, broadcast atau message yang dikirim itu bisa menggunakan NetSend, ya, bisa menggunakan ya aplikasi-aplikasi tambahan gitu. Ya. Kalau WA kan jelas kan, tertanamnya di HP kan, ya. Walaupun bisa juga dijalankan melalui laptop gitu. WA dengan modus web, ya enggak? Ya, itu. Jadi kalau di sini maksudnya pesan dapat dikirim secara cepat kepada orang lain. Nah, kan komputer di dalam sebuah jaringan WAN itu kan ada nomor komputernya. Jadi, nomor komputer 7 misalnya. Dari nomor komputer 1 mau kirim pesan ke nomor 7 misalnya. Atau dari komputer induk mau ngirim pesan ke komputer semua klien atau workstation bisa. Ya kalau kayak di WA itu ada grup gitu loh. Tahu? WA grup itu. Kamu ngirim pesan di WA grup itu, berarti kan semua bisa baca kan, betul nggak? Tapi kalau dikirimnya WA pribadi, ya berarti hanya yang kamu kirim satu orang saja gitu. Ya kan? Nah, itu yang membedakan. Terus yang keempat, maksudnya gimana? Hal-hal yang mahal dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan. Gimana kira-kira? Yang mahal dapat. Apa itu maksudnya? Masih belum paham nggak maksudnya? Buatan, Pak. Nah, ya, maksudnya gini, hal-hal yang mahal itu bisa
Ini ya. Jadi maksudnya hal-hal yang mahal dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan. Misalnya gini, contoh ya, printer misalnya. Printer beli satu harga 3 juta. Oke. Ya. Dengan modal 3 juta ini, printer ternyata bisa dimanfaatkan atau digunakan atau untuk meringankan biaya, bisa digunakan untuk mencetak 25 orang misalnya. Contoh di lab UTKP misalnya, dipasang satu printer, tapi nanti di setting sharing ya, bisa digunakan secara bersama-sama. Maka otomatis kalau di situ ada laptop 20, kan nggak perlu satu laptop satu printer kan? Oke. Kalau tadi 3 juta satu printer, kali 20 berarti udah berapa? 60 juta ya? Ya enggak? 20 kali 3 juta kan 60 juta toh? Iya. Tapi dengan beli satu printer saja sudah menghemat berapa kira-kira? 57 juta kan gitu. Maka hal-hal yang mahal dengan adanya teknologi itu bisa ya bisa diakalin gitu, bisa dibuat menjadi lebih murah. Tapi Pak, kalau misalnya ada 20 komputer, kita tetap beli 20 printer gitu. Bagaimana? Ya monggo kalau uangnya banyak. Kalau nggak banyak kan berarti bisa disiasati, cukup membeli 2 printer misalnya. Jadi nanti di-sharing gitu. Maksudnya gitu Mas. Ya. Oke. Terus harddisk juga gitu. Kapasitas harddisknya kok terbatas, maka beli harddisk yang besar kapasitasnya, tapi bisa dibagi gitu. Di-sharing untuk menyimpan data nanti. Nah, caranya gimana ya? Harddisknya diletak di salah satu komputer yang dianggap atau disetting sebagai server atau komputer Indo. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Kalau nggak paham ya diulangi lagi nanti. Ya. Oke. Oke. Berikutnya apa? Semua orang yang ada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Oke. Jadi dapat menggunakan data yang sama. Contohnya apa ini kira-kira? Kalau dalam teknologi digital ini sudah diterapkan di apa contohnya? Di kartu. Apa? Apa contohnya? Semuanya. Kamu pernah melihat aplikasi BenPayu? Sampun. Pernah toh? Mas Ulin mungkin memakai toh? Oke. Nah, di aplikasi BenPayu itu kamu coba pahami konsep kerjanya dengan yang nomor 5 ini. Kira-kira kemiripannya di mana? Ya enggak? Kira-kira bisa kamu ilustrasikan enggak kalau dengan menggunakan aplikasi BenPayu yang kebetulan sudah saya install di HP saya. Biasanya kan kita klik toh aplikasi BenPayu yang ada di Android itu, betul enggak? Oke. Nah, setelah itu tekan lanjut atau kita diminta untuk memasukkan PIN gitu ya. Oke. Betul enggak? Ya. Betul. Nah, oke. Terus dari situ memungkinkan enggak saya dari rumah atau kantor cabang yang ada di Gubuk kan bisa mengakses data yang ada di pusat atau yang ada di Karanglangu, betul enggak? Iya, betul. Kan nggak perlu datang ke sana kan? Oke. Ya, artinya apa? Data yang ada di komputer induk atau terpusat itu diakses dari manapun bisa dengan catatan apa? Ya, datanya itu memang bisa diakses oleh siapa saja. Kan gitu. Maka semua orang yang ada dalam jaringan tersebut, ya contoh saya sebagai nasabah di KSP Bensilatu.
Maka karena saya punya rekening, maka saya bisa menggunakan transaksi BenPayu tersebut gitu. Itu loh maksudnya. Contoh lagi kalau misalnya data yang sama itu kalau ya kamu melihat KTP itu, kartu tanda penduduk ya. Kartu tanda penduduk itu kan bisa diakses dari mana saja, itu NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Oh, misalnya nanti mau ngurus BPJS, ngurus SIM, ya, untuk pembuatan SIM, dari situ datanya. Gitu. Mau apa namanya, mengurus bansos ya, biar dapat bantuan, mau mengurus ya yang lain-lainnya lah, gitu. Jadi apa namanya, datanya karena sudah ada di situ ya mudah nanti untuk diaksesnya. Dengan catatan orang yang ada di dalam data itu sudah masukkan dalam jaringannya, maka ya otomatis orang tersebut bisa mengakses data yang ada di dalam jaringan tersebut. Tinggal setiap orang mungkin haknya berbeda-beda. Ada haknya sebagai user, ada haknya sebagai admin. Gitu. Kalau admin kan berarti bisa punya akses yang penuh. Kalau user ya hanya sebatas user gitu. Gitu. Terus yang berikutnya apa? Berbagi informasi melalui area yang besar. Ya, berbagi informasi melalui area yang besar. Berbagi informasi. Nah, biasanya informasi ini ya informasi yang ya informasinya itu yang sifatnya besar juga. Ya. Berbagi informasi melalui area yang besar. Jadi karena areanya besar, cakupannya besar, maka ya jadi lebih banyak orang yang bisa mengakses gitu. Bisa mengakses. Contohnya sederhananya gampang. Kalau kamu nonton televisi itu, entah itu Metro TV, entah itu TV One, Kompas TV dan lain sebagainya, kan ada juga yang di daerah-daerah tertentu blank spot, ya, nggak ada sinyalnya, maka televisi itu nggak tampil. Kalau tampil pun kayak semut gitu. Pernah lihat kayak gitu? Iya kan? Nah, itu berarti pemancarnya itu tidak bagus. Atau di daerah Karanglangu atau Manimbo ada yang betul-betul nggak ada sinyal handphone misalnya. Ya, untuk handphone tertentu atau operator tertentu misalnya nggak bisa. Misalnya, yang bagus di sana Telkomsel, yang bagus di sana Smartfren, yang bagus di sana Telkomsel dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mempengaruhi nanti pada saat berbagi informasi pada area yang besar tadi. Besar di sini itu cakupannya maksudnya ya setiap orang tanpa terkendala untuk mengakses gitu atau mendapatkan informasi. Gitu. Ya. Contohnya ini, kita sekarang belajar daring kan, menggunakan Google Meet. Yang aktif kan hanya Mbak Susanti dan kamu, 2 orang. Berarti yang lain itu kan bisa jadi belum terinstall di HP-nya, atau mungkin kartu yang digunakannya nggak support, ya. HP-nya yang tidak support kan bisa. Itu contohnya. Oke, yang berikutnya yang ketujuh apa itu? Besar jaringan ya. Nih, besar jaringan. Maksudnya besar jaringannya itu gimana? Jaringannya sangat kuat. Ya. Jaringannya kuat, Pak. Ya.
Ya selain kuat, ya jangkauannya besar, menjangkau kemana saja, biasanya one kayak gitu. Kalau LAN kan terbatas ya, kalau one itu ya tanpa batas lah gitu. Yang biasa disebut dengan internet. Oke, saya sampai jam berapa ya? Jam 11. Kurang 1 menit, Pak. Oke, sebentar ya. Sampai jam 11.05 menit. Jadi gini, karena waktunya sudah mau habis, sementara itu yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan pertama atau pengenalan dengan materi teknologi jaringan berbasis luas WAN atau With Area Network. Semoga saja ada manfaatnya untuk kita semuanya. Nanti tolong disampaikan ke kawan-kawan bahwa hari ini sudah mulai belajar materi yang Pak Jumadi dipegang gitu ya, untuk kelas 11 TKJ, biar yang lainnya juga persiapan. Ya. Untuk pertemuan berikutnya saya harapkan semuanya sudah bisa aktif. Ya. Oke, untuk terakhir sesi penutup, silahkan diaktifkan kameranya karena mau saya dokumentasikan. Monggo Mbak Susi, Mas Ibnu. Mbak Susi mana Mbak Susi? Iya, Pak. Malah turu ini ya. Oke. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Bentar, satu lagi. Yang dari sini. Bentar. Saya cari dulu. Oh ini. Oke, saya tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.